الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياكم بتقوى الله حق تقاته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وبعد. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan majelis Jumat kali ini dan intinya khatib senantiasa mengajak untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Dan marilah kita juga senantiasa bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah Muhammad SAW, junjungan kita hingga akhir zaman. Dan saudara sekalian, pada masa pandemi COVID-19 ini, kita sama-sama mengetahui bahwa wabah ini pertama kali dideteksi di kota Wuhan yang diketahui pada awal Desember tahun 2019, makanya dikatakan sebagai COVID-19, Coronavirus Disease 19. Sejak Maret dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO dan kita mengikuti sebagai pandemi nasional atau musibah nasional yang non-alam, maka kita harus tahu lebih jauh tentang musibah yang sama-sama kita hadapi ini di dalam era pandemi COVID-19. Penyebab utamanya adalah coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2 yang biasa kita kenal dengan istilah corona. Namun saudaraku sekalian, penyebaran virus corona ini dari waktu ke waktu ternyata menurut kajian ilmiah mengalami perubahan. Tetapi pada prinsipnya kita mengetahui bahwa penyebaran virus ini melalui percikan nafas atau droplet, baik itu melalui batuk, bersin, atau bahkan pernafasan normal. Selain itu juga bisa menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah kita, terutama di area mata, hidung, dan mulut. Saudaraku sekalian, meskipun demikian, kita tetap harus hati-hati dan waspada karena gejala yang tampak mungkin kita anggap ringan. Hal ini wajar. Namun saudaraku sekalian, upaya yang diberikan oleh pemerintah, ajakan oleh pemerintah kepada kita untuk senantiasa melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, maka itu harus kita lakukan sebagai satu-satunya langkah. Mencuci tangan pakai sabun, menutup mulut tatkala batuk atau bersin, dan kalau perlu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan membatasi bepergian, serta pemantauan pemantauan dan isolasi diri untuk orang yang mencurigai bahwa diri mereka terinfeksi. Ini semuanya oleh pemerintah sudah dikumpulkan atau dibakukan dalam satu bentuk istilah protokol kesehatan. Saudaraku sekalian, gejala umum orang yang terkena COVID-19 itu seperti yang kita ketahui bersama, yang wajar dan biasa muncul itu adalah adanya demam tubuh yang tinggi, batuk kering, dan kelelahan. Ini yang biasa muncul. Namun saudara sekalian, seiring dengan berjalannya waktu, gejala-gejala lain yang muncul tapi jarang
jarang nampak itu adalah diantaranya adalah sakit kepala, belum tentu hidung tersumbat atau sakit tenggorokan, batuk berdahak ataupun sesak nafas, nyeri otot di persendian, menggigil, mual dan sebagainya, atau termasuk diare, itu menjadi gejala yang sekarang ini jarang muncul. Memang pada kasus yang berat muncul demam yang tinggi, bahkan sampai batuk berdarah. Dan kalau kita lihat di dalam lab, terjadi juga penurunan sel darah putih atau bahkan sampai terjadi gagal ginjal. Saudaraku sekalian, jamaah rahimakumullah, orang kalau sudah terpapar virus COVID ini sebetulnya ada 3 hal utama yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama, tatkala kita terpapar bisa jadi kita sehat, artinya tidak ada virus yang hinggap di tempat kita, pada tubuh kita. Tetapi pada orang yang tertentu yang sehat dan sebagainya, bisa jadi tidak memiliki gejala, namun ada virus di dalam tubuh kita yang kita kenal sebagai orang tanpa gejala. Dan yang ketiga, orang yang terpapar bisa jadi dia akan sakit karena memang dia tidak bisa, tubuhnya tidak bisa menghadapi virus yang ada dalam diri kita. Sekalian, memang Corona 19 ini adalah disebabkan oleh adanya virus, bukan bakteri. Awal-awalnya kita masih bertengkar, apakah ini memang benar virus ataukah benar bakteri. Tapi faktanya ini adalah jenis virus, sehingga perlakuannya menjadi satu hal yang tersendiri. Dan kalau kita perlu ketahui bahwa vitamin ataupun suplemen lainnya tidak bisa mengobati COVID-19, tetapi vitamin suplemen itu adalah sifatnya membantu untuk meningkatkan stamina tubuh. Laporan WHO menunjukkan bahwa sampai sekarang belum ada obat untuk menangani COVID-19. Tetapi alhamdulillah, vaksin COVID-19 secara bertahap ini nanti akan kita dapatkan. Saudara sekalian, jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat dari sisi jumlah korban yang sudah ada di Indonesia, sekarang ini jumlahnya sudah cukup banyak. Yang terkontaminasi terlapor kemarin tanggal 22 Oktober jam 13:11 jumlah orang yang terkontaminasi itu sudah mencapai 373.109 orang. Di antaranya 62.743 yang dirawat di rumah sakit dan 297.509 mengalami kesembuhan. Namun ada 12.000 orang lebih yang meninggal, dinyatakan meninggal. Ini catatan terakhir. Jamaah rahimakumullah, pemerintah di dalam upaya menyehatkan dan menyelamatkan warga negaranya itu perlu kita support dan perlu kita dukung. Salah satunya adalah melalui pengadaan vaksin yang melalui proses yang sangat panjang. Insya Allah November nanti akan ada sekitar 9 juta lebih vaksin COVID-19 yang peruntukannya nanti diprioritaskan untuk orang-orang yang mungkin berada pada garda terdepan, yakni saudara-saudara kita yang bertugas sebagai petugas pelayan publik, para dokter atau tenaga medis dan paramedis, saudara-saudara kita yang bertugas di TNI dan Polri, termasuk para pendidik, dalam hal ini adalah dosen dan guru. Ada sekitar 6.600.000 vaksin yang sudah disiapkan dan tertulis. Saudaraku sekalian, jamaah rahimakumullah, satu hal yang menarik adalah satu ayat yang mungkin seringkali kita baca tatkala kita tadarus di dalam surah Ali Imran ayat 200 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah, wasabiru, dan kalian semuanya sabarlah, warabitu, dan sangat-sangat sabarlah, wattaqullah, dan kalian bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian semuanya menjadi orang-orang yang falah, yang terbebas dari kekurangan, orang-orang yang menang atau be the champion. Untuk itu marilah saudaraku sekalian, marilah kita senantiasa bersyukur. Kuncinya bisa sabar itu adalah senantiasa bersyukur. Kita harus bisa melihat apa yang telah dilakukan oleh Nabi Yusuf. Beliau mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur sehingga dia mampu beserta umatnya mampu menghadapi ujian kesabaran hingga pada tenggang waktu 7 tahun di musim kemarau. Kita menghadapi masa pandemi COVID ini masih 7 bulan lebih. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam beserta umatnya menghadapinya dalam jangka waktu, kurun waktu 7 tahun. Untuk itu marilah saudara sekalian, dalam rangka meningkatkan kesabaran, kita senantiasa ikuti ajakan yang paling sederhana, yakni dengan melaksanakan 3 kunci sukses. Yang pertama, marilah kita jaga kesehatan kita, stamina tubuh kita. Yang kedua, ikutilah kita protokol kesehatan yang telah dibakukan oleh pemerintah. Biasakan menggunakan masker, biasakan cuci tangan pakai sabun, dan kita menjaga jarak. Dan yang terakhir, marilah kita senantiasa positive thinking, senantiasa bergembira, senantiasa bersyukur, dan senantiasa bersabar. Semoga dengan khutbah singkat kali ini kita dapat mendapatkan hikmahnya tentang kejadian pandemi COVID-19 yang menimpa kita semuanya bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi a'yunina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata dar salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la dzikrullahi akbar.